untuk kita hari ini dalam renungan HKBP Sola Gracia Kayu Mas. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita bertemu di dalam renungan untuk hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024. Seperti yang tertulis dalam Almanak HKBP dari Yakobus 3 ayatnya yang ke-18, demikian firman Tuhan. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang membawa damai. Sekali lagi saya bacakan, buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang membawa damai. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bagian dari Yakobus pasalnya yang ketiga ayatnya ke-18 itu berasal dari ayat sebelumnya di ayat ke-13 dengan tema hikmat yang dari atas. Ada dua bagian dari hikmat. Hikmat duniawi dan hikmat dari Allah. Hikmat duniawi itu apa? Hikmat duniawi adalah keinginan-keinginan dalam diri manusia yang tidak mampu dikuasai oleh pikiran, hati, dan perasaan manusia itu juga. Contohnya, bisa kita lihat dari keangkuhan, iri hati, perasaan mampu dan tidak memerlukan orang lain. Bahkan banyak sekali contoh-contoh lainnya yang mana ini mewujudkan tentang keinginan daging kita lebih besar daripada keinginan Tuhan. Sedangkan hikmat daripada Tuhan adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada kita agar kita berlaku bijaksana, agar kita berlaku dalam kebenaran, bahkan agar kita berlaku seturut dengan kehendak Tuhan. Banyak hal dari hikmat yang dari Tuhan ini, ketika kita mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan, bahkan ketika kita memilih sesuatu pun, itu pun harus pilihan yang berdasarkan jalan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di ayatnya yang ke-18 dikatakan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang membawa damai. Jadi jelas sekali bahwa kebenaran itu dari hikmat Tuhan. Orang-orang yang berhikmat di dalam Tuhan adalah orang-orang yang melakukan kebenaran. Dan orang-orang yang melakukan kebenaran adalah orang-orang pencipta dan pembawa damai itu sendiri. Bapak, Ibu, melalui nats kita hari ini mau ditekankan bahwa ketika kita hidup di dalam hikmat Tuhan, hidup di dalam Tuhan, berada bersama dengan Tuhan, maka kita mampu untuk menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Kita mampu berhikmat, memilah mana yang baik, mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kita juga mau melakukan apa yang tidak disukai Tuhan. Rasa egois, merasa diri benar, orang lain tidak bersama dengan posisi kita. Bahkan banyak hal-hal lain yang mungkin saja merugikan diri kita, bahkan merugikan orang lain. Itulah hikmat yang tidak berasal dari Tuhan. Justru itu membuat kita tidak mampu berdamai dengan Tuhan dan juga berdamai dengan sesama. Tetapi melalui nats ini, bagaimana kita beriman kepada Tuhan, menunjukkannya itu sebagai pembawa damai, pelaku kebenaran, bahkan merasakan kedamaian Tuhan bersama-sama dengan orang-orang di sekitar. Jangan anggap orang lain itu musuhmu. Anggaplah bahwa dia setara denganmu yang merupakan ciptaan Tuhan. Lakukanlah dan perlakukanlah mereka seperti Tuhan memperlakukanmu terhadap dirinya. Ini yang membuat kita membuka cakrawala pemikiran kita bahwa kita bukan musuh satu dengan yang lainnya, tetapi kita memerlukan orang lain untuk bisa bangkit,
untuk tetap berkarya, bahkan menunjukkan kekuasaan Tuhan sebagai pembawa damai dan pembawa kebenaran. Bapak Ibu, agak sulit memang untuk melakukan kedamaian. Bahkan untuk sebagai pembawa damai, kita harus mampu mengalahkan diri, mengalahkan ego, mengalahkan perasaan kita. Bahkan kita harus mampu mengorbankan diri kita agar pembawa damai itu bukanlah sia-sia. Agak sulit memang di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan bersama dengan orang-orang di sekitar, di tengah-tengah pekerjaan kita, bahkan di tengah-tengah gereja sekalipun. Oleh karena itu kita diajak untuk tetap melakukannya sebagai pembawa damai, yang kembali terus hati untuk melakukan pengampunan, yang selalu untuk diperbarui, untuk berkarya di dalam Tuhan. Bahkan juga Bapak Ibu dipakai oleh Tuhan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar. Tetaplah berkarya untuk Tuhan, betapa beratnya pun yang harus kita hadapi. Karena kasih setia Tuhan melimpah, ada hikmat Tuhan yang mengajari. Hendaklah kita datang untuk mencarinya, mengetuknya, memintanya, maka akan terjadi menurut kehendaknya. Inilah firman Tuhan. Selamat berkarya untuk Tuhan dan selamat bekerja. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu. Sungguh luar biasa yang kami rasakan hari ini Tuhan, melalui nafas kehidupan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kiranya kasih setia Tuhan menaungi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu melihat kekuatan, pengharapan, bahkan juga kebijaksanaan yang daripada Tuhan menaungi hati dan pikiran kami. Kami mau berseru memanggil nama Tuhan, bahkan di tengah-tengah pekerjaan kehidupan kami, pergumulan kami sekalipun, Tuhan tolong kami, Tuhan bantu kami dan buka jalan. Karena kami yakin dan percaya setiap orang yang meminta tidak akan kembali dengan sia-sia di dalam Tuhan. Inilah kami Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.